Omongan Ustadz Kores itu penting. Oke, jadi dari statement Pak Kores tadi, kalau kalamullah yaitu Quran tidak bisa dimengerti jika tanpa kalam Nabi yaitu hadisnya Muhammad. Tolong Pak, betul tidak seperti itu Bro Kores? Iya, karena memang semua nabi-nabi inilah yang menjadi saksi Tuhan gitu. Sehingga saksilah yang menjelaskan keberadaan Tuhan ini. Begini, Oke. jadi konsep nabi-nabi ini nggak hanya datang di Israel, di Arab saja. Semua wilayah-wilayah itu Allah turunkan nabi untuk menjelaskan mengenai keesaan Tuhan ini. Disitulah letak keadilan dan semua pesan merata ke seluruh bumi. Ini konsep nabi. Itulah kenapa nabi penting sebagai saksi. Kan gini ya, kalian sering menyodorkan statement bahwa Yesus itu cuma nabi. Lah kalau sekarang saya mengatakan Muhammad itu cuma nabi, cuma utusan. Betul tidak? Anda setuju tidak? Udah? Iya, cuma nabi, Nah, cuma utusan gitu. Makanya nggak layak disembah. Dan kita Setuju. akan kenapa mengeluarkan kalau kata-kata cuma cuma bukan nabi disembah? kalau misalnya Muhammad ini langsung wah setara nih dengan Tuhan nih karena diikuti semua Enggak. Kami perkataannya. kami Ya, nggak ke arah situ bro, salah konteks tuh. Gitu. Jangan oke deh. buru-buru dipelintir dulu. Jadi gini, ini konteksnya adalah mengapa ajaran Allah itu dipengaruhi atau bahkan bergantung kepada ajaran utusan yang adalah cuma utusan. Itu tidak masuk akal. Analoginya tadi jelas. Kurir itu seperti halnya ketika Kores pesan nasi goreng ke Kaisar. Nasi gorengnya adalah nasi goreng rasa Kaisar, bukan nasi goreng rasa kurir. Kenapa nasi goreng ini jadi tergantung kepada kurir? Kalau kurir itu cuma utusan. Logikanya di mana? Ini hubungannya dengan tauhid. Kenapa ketauhidan itu kok masih bergantung kepada makhluk? Ketauhidan ajaran, kalau saya boleh terjemahkan, ini tauhid yang seperti apa yang ditawarkan? Silahkan dijawab. Oke. Ya, jadi mengenai ketergantungan gini lebih ke informasi ya jatuhnya. Posisinya begini, kalau misalnya Tuhan yang turun langsung ke bumi, berapa wilayah yang dia mesti singgahi gitu. Karena ketika masuk Kamu ke tuh sebuah ruang dimensi, maka hukum dimensi berlaku pada entitas orang ini. goblok. Ah, kok marah Sofi Badut? Biasa aja. Nah, Udah cabut biar dia. aja, Bu. Nah, gitu loh. Berapa wilayah yang mesti dia singgahi supaya semua pesan tersampaikan? Lebih simpel mana dengan cara mengirim utusan-utusannya yang nabi ini? Lebih simpel mana gue tanya sama lo? Ya harusnya lu tanya sama Allahmu, bro. Ya, ketika Kenapa kita melihat apa yang menggantungkan, Allah lakukan, ini maka bicara ternyata lebih menggantungkan. simpel menurunkan nabi-nabi yang Bukan ada kalau di masalah Islam itu ada simpelnya. 128.000 my brethren. Iya, masalahnya bukan masalah menyimpelkan, menyederhanakan. Tapi justru menggantungkan ajarannya itu kepada makhluk. Ajaran Allah tidak bisa dipahami jika tanpa ajaran makhluk, yaitu Muhammad. Oh iya, ini satu lagi ya. Dari tadi lu ngomong ajaran-ajaran begini. Tuhan kami ini tidak mengajarkan, Tuhan kami ini memerintahkan. Yang tidak mengikuti perintahnya maka berarti itu adalah sesat. Gitu. Kalau ajaran itu masih bisa dibantah dengan ajaran yang lain. Makanya perintah yang ada itu. Perintah ini adalah Quran itu kebenaran berisi perintah absolut atau yang harus ajaran? dijalankan. Gitu loh. Perintah Quran itu jadinya, bukan ajaran, perintah. Quran berisi perintah atau ajaran? Perintah. Islam itu harus begini gitu. Yang tidak begini maka tidak Islam, kayak gitu-gitu Oke, loh. berarti perintah Allah bergantung kepada perintah Muhammad, betul? Enggak juga, karena perintah Nabi Muhammad ini adalah mentaati perintah Allah, kan kesana jadinya. Kecuali Edo bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad memberikan perintah yang jangan mengikuti perintah Allah. Nah, kayak gitu boleh baru. Enggak, bukan masalah itu. Ini bicara antara hubungan. Perintah Allah, Quran itu bisa berdiri sendiri tanpa perintah Muhammad, atau tidak bisa berdiri sendiri dan tergantung kepada perintah Muhammad. Enggak, perintah Nabi Muhammad itu mengikuti perintah Allah. Jadi ini ada Al-Qur'annya berkata begini, Nabi Muhammad ini perintah Allah, ikuti gitu loh. Oh, berarti perintah Muhammad itu semua ada di Quran kan? Enggak, ini perintah Allah, ini perintah Allah, kan Nabi Muhammad bilang begitu. Ini perintah Allah nih di Al-Qur'an. Oh, Nah, itu Salah, tuh. ya salah. ngapain kita mengacu ke Muhammad? Cukup mengacu ke Quran dong. Iya. Nah, dalam Al-Qur'an apa dikatakan coba? Utiullah hautilah Rasul wa ulil amri. Ikuti, taatilah Allah, Muhammad nggak pernah taatilah menerima Rasulullah perintah Shallallahu Alaihi langsung. Wasallam dan juga ulil amri Saya dan ulangi juga lagi bro, ini pemimpin-pemimpin. Jadi kita taati aja apa yang dikatakan oleh kenapa jadi berubah tiga lagi? kategori ini.
Tadi katanya Quran itu tidak bisa dimengerti tanpa adanya ajarannya Muhammad. Perintah Quran, perintah di dalam Quran tidak bisa dimengerti tanpa adanya ajaran Muhammad, betul? Perintah Quran tidak bisa dimengerti tanpa ada ajarannya Muhammad. Jadi, Quran yang berisi perintah gitu ya. Quran yang notabene berisi perintah tidak bisa dimengerti oleh umat manusia tanpa diperjelas oleh ajaran Muhammad, betul? Ini kan kita bicara hubungan ya. Betul ya? Iya, saya menyimpulkan ada ketergantungan. Jadi jangan dilihat dari Nabi Muhammadnya dulu. Perintahnya di Al-Quran apa? Taatilah Rasul, taatilah Rasul, taatilah Rasul. Ya, taatilah Rasul itu. Kenapa? Karena ada penjelasan dari Rasul tentang bagaimana bersikap secara Islam dan Al-Quran. Gitu loh. Berarti seluruh Quran itu cuma berisi taatilah Rasul? Enggak, taatilah Rasul cuma ada 7 ayat. Al-Quran ada 6.666 ayat. Yes, oke, lupakan taatilah Rasul. Pertanyaannya kembali. Oh, dilupakan berarti melupakan Al-Quran dong. Tertulis ada ayat 50. Saya ingin bicara yang mayoritas, bro. Saya ingin bicara mayoritas bukan minoritas. Kalau maksudnya gimana mayoritas nih? Tadi katanya perintah Rasul itu, taatilah perintah Rasul itu cuma 7 ayat. Abaikan dulu. Sekarang saya kembali Gak bisa, lu kalau udah menerima Al-Quran, maka semua itu otomatis harus diterima, Edo. Dengar Gak dulu, bisa lu cuma seayat doang, gak boleh. Berarti menaati Allah harus satu paket dengan menaati Muhammad, betul? Mentaati Allah satu paket? Enggak. Sorry, gue ketawa di refleks, bro. Karena kamu dari tadi pelin-pelan masalahnya, bro. Enggak, posisinya begini misalnya. Nabi Muhammad ini senang makan korma lah. Bagaimana orang-orang yang di luar wilayah yang ada kormanya untuk makan korma juga gitu? Kan nggak begitu ya jatuhnya ya. Nabi Muhammad menggunakan baju gamis, menggunakan sorban Arab gitu. Masa gua juga sorban Arab? Kan nggak begitu juga ya. Topik utama saya adalah Quran. Quran sebagai wahyu Allah, petunjuk Allah. Ya. Bisakah umat manusia mengerti isi Quran tanpa harus bergantung kepada penjelasan dari Muhammad? Mengerti isi Quran tanpa harus bergantung? Enggak, harus dijelasin lah sama Nabi Muhammad. Orang saksinya langsung. Oke. Isi penjelasan Muhammad itu bentuknya apa? Hadis, betul? Betul. Sunnah. Ya, sunnah Nabi ya. Ya, oke. Nah, sekarang berarti di sini ada ketergantungan, betul? Quran tergantung kepada Nabi, betul? Bukan Nabi bergantung kepada Al-Quran. Nabi bergantung kepada Al-Quran. Apa yang mau dia jelasin kalau Al-Qurannya nggak ada? Iya, bisa nggak manusia mengerti Quran tanpa harus bergantung ke Muhammad? Saya udah nanya. Mengerti gampang, tapi kaifiatnya gimana gitu misalnya. Ada perintah sholat dalam Al-Quran 5 waktu gitu. Nah sekarang sholat itu seperti apa? Kita kan mesti mencontoh Nabi. Ini siapa nih yang ATM-nya cuma 5.000 isinya? Oke. Berarti gini ya. Artinya Quran itu harus dijelaskan oleh Muhammad, betul? Harus dijelaskan lah. Nabi loh. Udah bawa perintah Tuhan, terus nggak dijelasin lagi perintahnya seperti apa, itu gimana caranya? Mau berapa orang pisah-pisah pisah-pisah keimanan kalau kayak gitu caranya? Berarti Quran tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, harus dijelaskan oleh di luar dirinya. Di luar itu ya berarti penjelasan makhluk, betul? Quran itu udah menjelaskan gitu. Ini loh praktikumnya, ini loh syarat-syarat lu menjadi Islamnya gitu. Nah sekarang mengenai kaifiatnya, nah taatilah Rasul kan gitu. Atau lu mau dipisah aja gitu, taat Rasul itu bukan taat Tuhan kayak gitu, mau gitu aja. Ya kalau tauhid ya cukup taat kepada Quran. Nah terus sekarang gimana coba tunjukin ke gua kitab suci yang menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Tuhan, tunjukin. Jangan nanya, kita lagi belajar Quran, kita belajar. Iya, tunjukin tauhid. Nama gua. Kalau misalnya ada, wah berarti ini lebih sakti dari Al-Quran nih. Anggaplah gitu. Islam satu-satunya yang benar, Quran satu-satunya benar, nah, yang lain salah. Kalau misalnya Islam satu-satunya benar, taatilah apa yang tertulis di sana. Di sana disuruh apa? Taati Rasul, taati aja. Kami ingin mempertanyakan kenapa banyak komplain gitu loh? Tauhid bukan komplain, katanya tauhidnya sangat tauhid mutlak. Kenapa ada ketergantungan kepada makhluk? Soal apanya penyembahannya? Soal apa penciptaannya? Soal apa sifatnya Tuhan? Tauhid itu soal 3 itu. Sekarang gini, Quran uluhiyah dan juga asma wa sifat. Di sini di mana ada sifat manusianya, ketergantungan pada manusia di mananya?
Tadi ajaran Penjelasan Quran tidak mengenai bisa tauhid dimengerti. ini datangnya dari Ajaran Quran tidak bisa Heeh. dimengerti tanpa adanya ajarannya Muhammad. Nah, Artinya ada ketergantungan. tauhid ini di mana sisi manusianya? Di mana? Coba gue pengen tahu. Gini, kalau tauhid ya Heeh. bukan hanya masalah jumlah. Allah satu ya, anak kecil juga tahu, maaf ya, gitu ya. Oke, lu dapat Tapi dari mana nih? Bukan perkara masalah jumlah ini, dapat dari mana? Filosofi sendiri. yang ingin kamu buktikan kan hanya itu, katanya tauhid hanya masalah jumlah. Enggak semua yang mengenai rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini di Al-Qur'an semua. Iya, Ini cuma apa? penyembahan, Coba penciptaan pengkodekan, jati. dibikin Iya, kodeks gitu. Jadi ini ada kodeks iya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kayak gitu-gitu loh. Itu kan iya, dari iya. manusia itu. Dari Heeh. manusia bagaimana Anda belajar tauhid, rububiyah, uluhiyah dan wa asma sifat itu dari Quran, Dari kan? Bukan dari ulama, Muhammad. itu dari ulama, bahkan itu bukan dari nabi itu. Loh, berarti Allah tidak pernah mengajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid iya, cuma pengkodekannya, kodifikasinya itu datang dari manusia. Ini loh yang rububiyah, ini uluhiyah, ini asma wa sifat gitu loh. Enggak, saya ingin data primer dari Allah Anda yang Mm-mm. mengajarkan tauhid mana? Ya, Al-Ikhlas ayat Data 1 sampai primer. 4. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu udah salah satu tauhid. Nanti ada lagi surah Maryam ayat 65, surah Asyura ayat 11. Kan gitu. Dikumpulkanlah dari dalil ini, kemudian oleh ulama disatukan. Oh, inilah yang rububiyah, ini uluhiyah, Oke, ini asma wa berarti sifat. intinya Selalu untuk kembali belajar kepada tauhid. Al-Qur'an ujung-ujungnya. Oke, Cakep ya? oke, berarti Itu berarti Islam. Quran bisa berdiri sendiri, betul? Ya iyalah, berdiri sendiri ya. Makanya gue bingung, ini Al-Qur'annya, Kenapa tadi penjelasannya atau tauhidnya ini? Karena lu kenapa dicampur Anda semua itu. bro, bro, Anda Seakan-akan bisa bro, bikin pusing gua. bisa diputar Gantian. rekamannya nih ya. Tadi Anda Boleh, mengatakan di boleh, awal, diputar aja. Coba Quran dari tidak tadi bisa penjelasan lu tiga itu lu ubek-ubek. Penjelasan, ajaran, karena Anda penjelasan, ambigu, bro. tauhid, Al-Qur'an. Gitu. Padahal ini punya konsep definisinya Ketika saya berbeda-beda, Bre. menghubungkan ketauhidan, Anda lari lagi kembali ke Quran. Nah, sekarang Tapi makanya gue tanya, ini ternyata tauhid ini yang butuh manusianya yang mana? Gue bingung dari tadi. gini. Coba Quran silakan. Oke, tujuan Quran diturunkan untuk apa coba? Untuk perintah paling sempurna dan paling update kepada manusia. Bukan masalah paling update, Quran diturunkan itu untuk apa hubungannya dengan Allah? Allah Sebagai turunkan sebagai petunjuk kepada manusia. Kok bukan paling update ya? Kenapa emang? Ya, Itu untuk kan apa? iman Petunjuk kami. Untuk apa? Ya, petunjuk untuk apa? Sebagai pembenaran dan juga batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Itu juga bisa. Loh, katanya Islam mengusung tauhid. Kenapa sekarang jadi ujian yang dibahas? Lah kan banyak itu ayat ini, kenapa Al-Qur'an ini diturunkan? Nah, iya, yang utama apa? Katanya menyembah satu-satunya Allah, betul? Iya, itu tauhid gitu. Sekarang lu tanya fungsi Al-Qur'an kan? Oke, untuk belajar tauhid cukup dengan membaca Quran atau perlu penjelasan dari makhluk? Belajar Al-Qur'an tuh bisa pakai penjelasan lebih bagus lagi. Nggak usah pakai penjelasan. Bisa nggak berdiri sendiri dimengerti? Bisa. Anggaplah bisa, kita main cepat sekarang. Jangan anggaplah bisa. Bisa atau tidak? Mutlak. Bisa. Oke, berarti tidak perlu bergantung kepada makhluk, betul? Bergantung kepada baru tidak. Tauhid ya ini ya. Enggak, ini bicara Quran dulu. Oke. Aduh, Bentar ya. Kenapa Anda tidak beriman? Ya udah, Al-Qur'an berarti ya, Al-Qur'an. Al-Qur'an butuh penjelasan karena ada mufasir lah, ada muhadid, ada ahli torik, ahli kiroah gitu. Ulumul Quran itu banyak. Lu mau bahas tauhidnya atau mau bahas Al-Qur'annya ini? Coba ini, kita yang diusung oleh Islam selama ini itu kan masalah monoteisme, tauhid ya. Keesaan Tuhan. Tauhid berarti ya. Oke, Al-Qur'an nanti dulu kita bahas tauhid. Yuk, lanjut. Oke ya. Pertanyaan saya kan tadi kamu sudah jawab. Untuk belajar tauhid di Quran tidak perlu penjelasan dari makhluk, betul? Betul. Oke, kenapa di dalam bersyahadat kepada Allah yang tauhid kau harus bersyahadat kepada makhluk, tidak bersyahadat kepada Quran dan Allah? Bersyahadat kepada tauhid. Kau ingin bersyahadat kepada Allah yang tauhid, kenapa bersyahadat? Ya udah, bersyahadat kepada Allah bisa-bisa aja bersyahadat. Oke, berarti menjadi Islam yang tauhid cukup bersyahadat kepada Allah saja, betul? Menjadi Muslim yang tauhid cukup bersyahadat kepada Allah saja. Jatuhnya apa? Muslim, bukan musyrik. Lu tahu nggak lawannya tauhid apa? Musyrik. Oke, berarti kau ingin menyangkal bahwa syahadat tidak kepada Muhammad itu bisa menjadi Islam, betul? Syahadat yang kepada Muhammad tanpa itu bisa kepada menjadi Muhammad. Enggak, itu jadi Muslim aja, berserah diri itu.
Itu Tidak berserah diri selamat. jatuhnya. Kalau muslim tidak Syahadat. selamat. Enggak, gini posisinya. Lu jadinya kafir ahli kitab kalau misalnya lu mengimani Tuhan itu satu. Tapi kalau Bukan, lu tidak gini. mengimani juga Tuhan Gini. satu, tidak mengimani syahadat tauhid, jatuhnya lu kafir musyrik jadinya. Saya nggak bahas kafir di sini, bro. Saya Ya, bahas kan mesti tauhid. orang yang tidak bersyahadat itu kafir. Kafirnya kan kebagi dua. Kafir ahli kitab, kafir musyrik. Yang mana yang lu masuk? Whatever, saya hanya ingin men-challenge tentang Loh, mau ketahuan mau belajar Allah. Islam nggak? Bang, Enggak. bisa nggak dia bersyahadat nggak Bisa, bawa-bawa bisa. Muhammad gitu loh maksudnya lo? Nggak, ya udah lu bersyahadah berarti bukan bersyahadat. Syahadat itu dua isinya. Nah, Tauhid dan rasuli. Saya nggak langsung bahas syahadat masalah ke Muhammad. Sistematika berpikir saya adalah Islam itu membawa satu isu utama yaitu tauhid Allah yang esa. Nah, menjadi Islam itu otomatis selamat. Meskipun dicuci di neraka dulu, apapun itu saya tidak peduli. Yes, Berarti yes. kunci poin utama dari Islam adalah tauhid. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda bersyahadat, mengaku percaya kepada Allah yang esa, kenapa kau bersyahadat kepada makhluk, melibatkan makhluk di situ? Nggak ada. Cukup. Kalau udah lu syahadat tauhid bisa aja. Itulah kenapa Yahudi itu tauhid, tapi dia kafir. Kenapa? Karena tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi. Syahadat itu dua isinya, bre. Syahadah baru satu. Bisa nggak ngebedain di sini? Oke, berarti menjadi Islam yang Cakep. tauhid itu bergantung kepada makhluk, betul? Nggak perlu ada Nabi Muhammad kalau lu syahadat tauhid aja. Nggak ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ada Muhammad itu nggak ada, Edo. Saya nggak peduli Lu rububiyah. gini aja deh, gua bantu lu karena lu kebingungan kayaknya nyari topik apa yang lu bahas. Gua akan bantu lu. Kenapa jadi Islam mesti beriman kepada Nabi Muhammad gitu aja. Nggak usah ke tauhid. Karena kalau tauhid nggak ada Nabi Muhammadnya, bre. Kenapa takut membahas tauhid? Ya nggak apa-apa, cuma yang kena apa ya? Yang kena gap terus nggak bisa kemana-mana lagi lu jadinya. Syarat keselamatan menjadi Islam atau menjadi Muslim? Iya, jadi Muslim. Muslim berserah diri semua. Tapi Loh, belum tentu Muslim itu Islam, bre. Oke, karena Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu Muslim semua. Syarat selamat mendapat surga menurut Allah Anda itu menjadi Muslim atau menjadi Islam? Jadi Islam lah. Muslim belum tentu. Bahkan dalam Islam tuh ada 3 tingkat, lu nggak tahu ini. Ada Muslim, 3 tingkat ada mukmin, ada muhsin, coba. Oke, berarti menjadi Islam, betul. Syarat menjadi Islam itu bersyahadat kepada Allah saja atau bersyahadat kepada Muhammad? Bersyahadat apa nih? Syahadat itu dua isinya loh. Syarat menjadi Islam. Syahadat itu dua pribadi isinya. Syahadat itu jamak loh. Syahadah itu satu baru. Berarti bersaksi Muhammad, kan? Berarti Muhammad. Nah lo di sini kan. Muhammad menentukan menjadi Islam, betul? Bukan dong. Loh, gimana sih? Katanya bukan Muhammad dong, kita dong. Kita Islam. Yang menentukan kita menjadi Islam atau enggak tuh kita. Iya, tetapi kesadaran kita. Kan Nabi Muhammad hanya nabi dia, nabi terakhir. Lo beriman enggak Nabi Muhammad nabi terakhir? Sip, cakep. Iya, tapi menjadi Islam harus bersyahadat kepada nama Muhammad, betul? Bersyahadat kepada tuh gimana? Oke, bersyahadat menggunakan kan nama itu kan Muhammad. Dalam syahadat ada nama Muhammad, Pak. Kemana sih? Dalam syahadat yang mana nih? Syahadat Rasuli berarti? Menjadi Islam. Iya, lu syahadat ini. Ketika lu menjadi Islam, ada 2 syahadah yang lu mesti ucapkan. Pertama syahadah tauhid, kedua ada syahadah Rasuli. Gitu. Baru ini lengkap, Islam lu sempurna gitu. Oke, gua mau syahadat tauhid, tapi gua nggak mau syahadat yang. Ya udah silakan masuk Yahudi. Gua nggak mau. Yahudi masuk. Ya tapi gue mau nyembah Allah Subhanahu Wa Taala gimana? Ya silakan lu jadi Yahudi di zaman Musa gitu. Berarti gini, lu emang Yahudi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang di Yemen dan juga yang di Mesir. Biar dulu 2 orang. Kita menyembah aja, bro. Nggak apa-apa selama nggak potong-potongan, Ben. Masuk aja nggak apa-apa. Yang lain juga pengen ngomong, gua tahu. Lanjut bro Jasin. Gini ya. Gitu loh, gitu. Jasin ngerti ya? Syahadat itu 2. Paham. Artinya itu dua kesaksian syahadat itu. Syahadah itu satu baru, satu kesaksian. Bro, saya hubungkan dengan keselamatan. Kalau terserah lu mau hubungin keselamatan, oke boleh lu hubungin sama keselamatan. Kalau tidak menjadi dengarkan dulu supaya kamu tidak muter-muter. Kalau tidak enggak, menjadi lu Islam, yang ini keteteran, lu kebingungan syahadat itu apa, tauhid itu apa. Enggak, saya menghubungkan ajaran dan perintah aja lu nggak bisa ngebedain. Ya, oke lah, saya nggak bisa. Saya ulangi pertanyaan saya. Menjadi selamat mendapatkan surga, ya, itu harus menjadi Islam. Menjadi Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, cakep. Ini. Berarti keselamatan itu ditentukan oleh makhluk, yaitu Muhammad, betul?
Enggak dong, kok oleh makhluk, oleh kita. Loh, oke. Bukan oleh Muhammad. Sekarang lu gini Kalau aja, lu ada syahadat deh, kalau tidak lu ada lu Muhammad, syahadat deh, lu bersaksi aja Nabi Muhammad percaya sebagai nabi, tapi Tuhannya bukan Allah. Gimana itu caranya? Anda nih nggak paham pertanyaan kami sih ya. Susah jadi. Gua paham pertanyaannya. Sekarang gua pakai apa namanya konfirmasi kontra. Oke, kalau Dan tanpa lu enggak Muhammad. tanpa Allah deh, tanpa Allah lu syahadat Muhammad Nggak masuk usah. surga lu. Oh ya? Iya, Saya kunci, lu saya syahadat kunci lu. saya percaya Nabi Muhammad tapi saya tidak percaya Tuhan itu Allah. Nah, coba masuk surga enggak lu? Loh, saya nanya ke kamu kok nanya ke saya. Ya nggak bisa gitu. Karena Tuhannya ini tahu Tuhan semesta alam ini Allah Azza wa Jalla. Ini dari siapa? Nabi terakhir. Lah sekarang lu tidak mengimani Nabi terakhir. Padahal lu kenal Allah itu dari Nabi terakhir. Iya, oke, saya amin bro. Cakep. Oke, amin. Berarti keselamatan dalam Islam itu bergantung kepada Muhammad, betul? Enggak juga. Tergantung amal ibadah kita, my bre. Tergantung amal ibadah. Oke, tanpa bersyahadat kepada Muhammad bisa selamat tidak dengan amal ibadah? Nggak bisa juga. Karena lu nggak beriman ke semua nabi jadinya. Loh, enggak, kita bahas Muhammad. Dalam Islam itu kan beriman kepada Tuhannya, beriman kepada Rasulnya gitu kan. Rasul-rasulnya ini dihargai semua. Sekarang Al-Quran menceritakan semua nabi. Oke, sip. Nah sekarang yang menceritakan semua nabi ini siapa? Nabi terakhir. Makanya syahadat yang nabi ini mesti diucapkan supaya sempurna. Tidak sempurna iman kami jika kami tidak mengimani nabi-nabi, bre. Saya nggak bahas iman, bro. Saya bahas loh, keselamatan kan dari iman, brethren. Dari iman dong keselamatan. Lu kagak beriman kepada nabi-nabinya Tuhan, sama aja lu ini jumping to conclusion. Oke, gimana sih? Antara rahmat Allah, iman, amal soleh, mana penentu keselamatan? Nggak bisa, lu jatuhnya juga gini. Ketika lu masuk kuliah, lu pendaftarannya ada persyaratan, penuhi persyaratan itu. Oke, iman itu sebagai persyaratan. Nah, kan kenal lu monologi gua. Iya, iman sebagai syarat kan? Betul. Nah, syaratnya beriman ini apa aja? Ada sebenarnya gini, syahadat sempurnanya Islam itu ada 6 loh. Dalam hadits itu dijelaskan. Pertama, syahadat bersaksi kepada Tuhan itu hanya satu, Allah Azza wa Jalla, Muhammad utusan Allah, Nabi Isa adalah kalimahnya dan juga utusannya, terus nanti kepada malaikat, kepada kodo dan kodar, kepada hari kiamat. Itu yang lengkap loh. Syahadah Islam itu. Tahu nggak kalian ini? Tahu nggak kalian syahadah yang ini? Nggak tahu. Anda berjalan seperti itu. Kan kasihan makanya kalau cek hadis semua dicek. Iya, Anda bersyahadat seperti itu. Bahkan kalau gue 2. Yang di Eropa itu 3 dia, sama Nabi Isa-nya disebut. Seharusnya yang kasihan kamu bro, bukan kami. Katanya 6, tapi kamu 2, korupsi dong. Ya nggak juga. Gimana sih? Saya tanya kamu 6 enggak? Iya, enggak, 2. Saya katakan korupsi, kamu bilang enggak juga. Berapa banyak? Ada berapa? Ya 2 itu cukup. Karena iman kepada nabi-nabi ini penting. Nabi-nabi sebagai pengajar bagaimana beriman kepada Tuhan yang benar. Udah, saya cukup 2 saja bahas. Sekarang tanpa melibatkan nama Muhammad, apakah sah menjadi Islam? Enggak. Oke, berarti tidak selamat. Tidak Islam, tidak selamat berartinya non Muslim. Oke, berarti keselamatan menurut Islam bergantung kepada Muhammad, betul? Ya enggak begitu, tergantung kepada kitanya. Lo kok dibalik nggak bersyahadat kepada ya tergantung yang bersyahadat siapa, Nabi Muhammad atau kita sebenarnya? Loh, iya, tapi kan tergantung kepada sosok Muhammad kan. Muhammad nah sekarang gini, posisinya kenapa mengimani Nabi Muhammad? Karena tertulisnya begitu di Al-Fatihah 29, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah. Saya terima. Lalu bersaksi enggak? Nabi Muhammad itu utusan Allah gitu loh. Saya terima di Al-Fatihah 13 dan 17 itu. Bahkan Al-Fatihah 29 kepada Muhammad. Al-Fatihah 29. Ya, dan Al-Fatihah 13 dan 17 dijelaskan. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu mendapat neraka. Jika ingin itu surga, makanya disebut harus taat itu. kepada Allah. Makanya itu saya ingin menanyakan, berarti syarat keselamatan. Nah, lu udah tahu itu ada di Al-Qur'an. Iya, berarti syarat keselamatan. Lu tidak mengimani Nabi Muhammad, tidak mengimani Al-Qur'an berarti. Karena Allah menuliskan tentang Nabi Muhammad di Al-Qur'an 4 kali. Iya, berarti Muhammad juru selamatmu, betul? Muhammad juru selamat. Berarti Muhammad juru selamatmu, betul?
Gimana kita mau keluar dari neraka para ahli tauhid kalau Nabi Muhammad bukan nabi kami? Satu-satunya orang yang Iya. bisa dobrak pintu neraka masuk ke Oke, dalam lalu berarti mengeluarkan tauhid orang-orang yang Islam ke hubungannya sorga dengan hanya Nabi berarti Muhammad. iya, berarti tauhid yang hubungannya dengan keselamatan tergantung pada Muhammad, betul? Tauhid yang menghubungannya keselamatan di mana? Kan tadi bicara Islam Tauhid tauhid. menjelaskan, mendeskripsikan tentang Allah, tentang Allah. Keselamatan nanti itu Iya, beda lagi makanya saya topiknya. bilang tauhid yang hubungannya dengan keselamatan bergantung kepada Muhammad, betul? Ini ibaratnya apa ya? Ibaratnya Tritunggal disambungin sama keselamatan yang nggak nyambung lah. Saya nggak bahas Tritunggal, katakanlah itu Ya salah, makanya silahkan. sama kayak gitu. Nggak Makanya pernah orang-orang ketika topik kami Tritunggal ingin bahasnya keselamatan kan enggak. mengapa ketauhidan yang hubungannya dengan keselamatan ditentukan oleh makhluk? Di mana tauhid hubungannya dengan keselamatan tuh di mana coba? Coba gue Tadi pengen dalilnya coba. syarat menjadi selamat itu harus Islam, betul? Syarat menjadi selamat di mana? Tauhid itu syarat menjadi selamat itu di mana coba? Gue pengen tahu. Silahkan tolong ditunjukkan my brother. Atau mungkin lu bisa kasih contoh dari agama lu mungkin kalau ada gitu. Yang Syarat namanya selamat itu maka ketauhidan. Tritunggal gitu. Coba ada nggak? Tauhid. Ini ketauhidan itu bukan masalah hanya penyembahan saja. Ya udah di Bukan mana coba? Lu masalah dapet ini tuh dari mana? penciptaan. Tauhid itu bukan masalah tentang deskripsi Tuhan saja coba. Ya, kenapa Gimana sih? kalau Pengen- Allah itu tauhid berdiri sendiri dan mau menyelamatkan umat manusia, kenapa harus bergantung kepada Muhammad? Ya sebentar. Lu tauhid itu keselamatan tuh dari mana? Gue pengen tahu. Ya terserah, katakanlah tidak dihubungkan dengan tauhid. Ya bukan terserah oke. gitu dong. Lu harus ngasih ini loh tauhid itu adalah keselamatan loh. Rububiyah itu artinya keselamatan, uluhiyah, asma wa sifat itu keselamatan artinya. Ya Islam gimana itu tauhid caranya? tidak, bro? Islam itu tauhid tidak? Islam tauhid. Oke, keselamatan itu tauhid tidak? Bukan, keselamatan itu tergantung amal ibadah kita, my brethren. Tergantung amal ibadah kita. Amal ibadah kita menentukan rahmat Allah kepada kita. Di situ Tergantung keselamatannya. Muhammad. Gini, tanpa ada amal ibadah, sebentar dulu teman-teman, tanpa ada amal ibadah, ya, tetapi sudah menjadi Islam dengan bersyahadat, dia selamat tidak? Selamat. Nah ya sudah, lupakan amal ibadah dulu, asal Islam bersyahadat itu selamat. Nah betul? sekarang ini lu emang bakal pasti, lu misalnya gini ya, Edo insya Allah masuk Islam nih. Lalu kemudian Edo, apa lu Ya, pamit sadar lah. lu pernah menghujat memperolok-olokan Allah? Sadar nggak lu pernah begitu? Enggak, saya Apa lu hanya sadar ingin lu pernah mencabar. memperolok-olok nabinya? Oke, Tahu nggak saya lu ada jelaskan. dosa-dosa yang begitu? Kan saya tadi bertanya, saya ingin jelaskan. Ya. Coba gue Mengapa pengen saya tahu mempertanyakan ini? gitu, Pertama, sehingga bisa-bisanya lu nanti ya, emang mati oke, lu bakal kamu- tetap Islam gitu. kamu Perhatikan istirahat dalam dulu. asma wa sifat Allah ada maha membolak-balikan hati. Perhatikan itu. Nah, kalau misalnya ketika mati lu Islam setahun sebelum lu mati lu kafir, sampai lu mati lu kafir, selamat nggak itu posisinya? Kau jangan menggunakan kata tanya, kau menjelaskan. Ya enggak, gue tanya ke lu. Makanya gini bre, Islam itu memang ujung-ujungnya keselamatan, tapi bagaimana kita tetap menjaga rahmat Allah agar kita tetap Islam sampai akhir. Di Ya, sini terserah, ujiannya, itulah kenapa ada terserah. Al-Ankabut Tadi kan ayat makanya 2 saya sampai nanya. 4. Tidakkah Gini, kalian ucapkan kalian Bro, beriman padahal misalnya kami belum begini. mengujinya. Diuji Anggaplah dulu. Gitu Gitu loh, my brethren. Penjahat, anggaplah Kores itu penjahat kelas berat. Terus tiba-tiba Ah. itu menjadi Islam dengan bersyahadat, belum sempat mengamalkan amal soleh, Heeh. kemudian meninggal, itu selamat tidak? Selamat, Islam soalnya Ya, akhirnya. Iya, berarti yang menentukan syarat mutlak atau minimal gitu ya, yang menentukan keselamatan itu adalah syahadat, betul? Iya. Nah, berarti Muhammad itu juga sebagai penentu keselamatan, betul? Bisa, ya kalau kayak gitu bisa. Karena Nabi Muhammad kan bisa masuk neraka, menyelamatkan yang beragama Whatever Islam. itu, artinya keselamatan dalam Islam ditentukan juga oleh makhluk, bukan saja oleh pencipta. Ditentukan oleh makhluk tuh gimana ya? Katanya tadi. Ditentukan Ya, oleh makanya- makhluk tuh gimana ya? Coba Bro, nanti lu nyambung makanya lagi ini ke begini, tauhid. kalau Coba. sudah Udahlah, jangan menjadi muter-muter dengan dah. Tuhan. Jangan muter-muter Nah, dah. lu yang muter-muter, Kores. Enggak, Lu lu muter. coba muter-muternya gue gimana coba? Coba tolong disimpulkan coba. Gue pengen tahu coba. Ya, silakan yang lain lah. Saya udah cukup. Nah, coba gimana? Coba gue tuh muter-muternya gimana? Gue dari tadi udah bener. Tauhid itu bukan tentang keselamatan. Tauhid itu tentang Tadi lu ngomong iya. Katanya orang kalau tahu, orang kalau syahadat ya kan masuk surga. Nah, terus tadi si Justin ngomong berarti kalau mau masuk surga itu bergantung kepada Muhammad. Kata lu Nah iya. sekarang gimana? Coba bunyi syahadat ada bunyi tauhidnya nggak coba?
Lah gimana sih kok bunyi syahadat? Bingung kan lu? Makanya syahadat lu itu nyampurin syahadat, tauhid, Nabi Muhammad, keselamatan. Mau Di dalam gimana ini ketauhidan digado kayak gini nih, mau nyari apa? Mau nyari Nih, apa di lu gado dalam kayak gitu tuh? makanya Sedangkan begini, paham salah satu semua prinsip definisi-definisinya. Jadi gua bisa memilah-milah salah satu pembahasan prinsip yang ini tuh kemana, pembahasan yang itu kemana, ya, gitu loh my ada brother. namanya tauhid rububiyah, zat yang berdiri sendiri. Ah, Pencipta itu hanya satu dan seterusnya, dan kepenguasaan itu hanya satu. Kita juga paham mengenai itu. Bahkan ada yang menjabarkan 6 kata Ustadz Firanda. Oke, gitu kan? Seperti kelompok apa aja. Kalau kelompok Salafi mungkin hanya 3, gitu ya. Kami paham. Oke, siap. Nah, Terus? artinya di situ ada penegasan mengenai ketidakbergantungan dan mampu berdiri sendiri. Tetapi kenapa masalah keselamatan itu bergantung kepada makhluk? Nah, Sedangkan sekarang mau kalian bahas keselamatan atau tauhid? sedangkan Kita ke situ dulu. Loh, ada hubungannya dong. Oh, hubungannya di mana, silahkan. Loh, itu Allah tidak mampu bergantung pada dirinya sendiri menyelamatkan manusia. Nah, di mana tauhid mengenai tidak bergantung kepada dirinya diri sendiri menyelamatkan manusia, di mana itu? Loh, kau tadi ngecebres Sanusi ini menjelaskan 1400 tahun Islam menjelaskan itu mutlak harus ada Muhammad, harus selamat. Gua ulang lagi. Rububiyah mengenai Allah menciptakan alam semesta tanpa ada Abdul lainnya yang membantu rububiyah. Uluhiyah adalah bagaimana beribadah kepada hanya Allah saja. Ya, itu kan Asma wa sifat itu mengenai sifat-sifat kemahaan Allah. Nah, sekarang keselamatan bergantung kepada makhluknya sehingga Allah tidak mampu menyelamatkan manusia, itu di mana, di kategori yang mana, gue pengen tahu. Nah, kenapa lu nanya, bro? Lo enggak, karena lu yang menyimpulkan tauhid itu keselamatan. Di mana ini gue pengen tahu. Kesimpulan Makanya saya itu dari nggak jawabanmu. nyambung. Coba gini deh, coba supaya gua nyontoh ya, maksud lu kayak gimana, coba deh. Kalau kekristenan tuh Tritunggal sama keselamatan tuh gimana, coba? Salah. Kekristenan tuh salah, oke lah. Menurutmu salah. Gini, enggak, iya, coba salahnya lu tuh di mana soal Tritunggal dan keselamatan? Coba ada di sini yang bisa ngejelasin Tritunggal sama keselamatan tuh gimana hubungannya? Kami bodoh semua. Iya, coba yang pinter yang bisa menjelaskan Tritunggal dengan keselamatan. Kami bodoh semua. Tahu pintar. Nah, kalau begitu kekristenan pun nggak bisa dan nggak make konsep yang lu tawarkan kepada gua. Tritunggal dengan keselamatan nggak ada hubungannya. Begitu juga tauhid dengan keselamatan nggak ada hubungannya, karena ini tentang konsep ketuhanan, my brethren. Jadilah laki-laki, jangan selamat datang di kebenaran. Bingung konsep lu sendiri. Oke, sekarang saya ingin menyimpulkan tadi kata Kores. Ya udah, silakan. Ingin selamat harus menjadi Islam. Menjadi Islam harus bersyahadat kepada 2 nama. Artinya Islam mengajarkan ingin selamat itu harus tergantung kepada Muhammad, karena bersyahadat juga pada nama Muhammad. Oke, tauhidnya? Berarti Muhammad penentu keselamatan. Lalu di mana ketidakbergantungan Allah? Kenapa Allah bergantung pada Muhammad untuk tauhidnya di mana? Keselamatan manusia. Tauhidnya? Kau tanya. Di dalam tauhid itu ada ketidakbergantungan. Kenapa sekarang jadi bergantung? Di mananya ketidakbergantungan itu apa maksudnya? Yang namanya tauhid itu, bro, tidak bergantung. Pusing sendiri kan lu. Pusing sendiri lu jadinya. Bergantung. Allah menciptakan sesuatu bergantung. Di syahadat aja nggak ada kata tauhid. Di tauhid aja nggak ada kata keselamatan. Yang namanya ini 2 konsep yang diubah-ubah ini. Mau coba nyari apa? Bahkan Tritunggal dengan keselamatan aja nggak bisa disambung-sambungin. Menurut Kores, tauhid itu kebergantungan. Ada kebergantungan. Allah menciptakan bergantung. Zatnya Allah bergantung kemana Allah menciptakan? Allah tidak bergantung apapun kepada penciptaan. Nah, sekarang soal keselamatan dengan penciptaan ini apa maksudnya coba? Itu nggak ada sambungnya ya. Rububiyah 1, uluhiyah beribadah hanya kepada Allah saja. Kita cek sekarang. Ada kita beribadah kepada Nabi Muhammad? Sholat 5 waktu, zakat, puasa, ada nggak? Ada. Nggak ada. 2 nggak nyambung. Asma kita lihat. Allah Maha Kekal, Maha Ada, 99 sifat lah itu ya. Nah, yang mana ini? Yang mana ini yang bergantung kepada makhluk untuk keselamatan? Iya, berarti kan tidak bergantung. Tauhid itu kan ketidakbergantungan juga, betul? Nah, itu tidak bergantung kan? Tidak bergantung nih. Keep nih, tauhid ini adalah menjadikan Allah Tuhan. Intinya kan di situ jadinya. Teman-teman yang terhormat, dalam tauhid ada prinsip ketidakbergantungan. Sekarang nah, itu di dalam coba gimana? Coba di mana maksudnya tidak bergantung itu di mana? Di mana? Ya, dalam penyembahan Allah tidak bergantung. Sip 1. Ya, dalam penciptaan tidak bergantung. Sip 2. Ya, di dalam zatnya tidak bergantung. Di dalam kepenguasaannya tidak bergantung. Sekarang di dalam menyelamatkan manusia bisa nggak tidak bergantung kepada Muhammad?
Boy, menyelamatkan manusia apa coba? Ini apa lagi coba ini yang baru? Menyelamatkan manusia lu bilang. Ngapain? Ngapain Allah menyelamatkan manusia? Ngapain gua tanya? Enggak dari tadi Ores. Coba gua tanya. Oke. Nah, ini di sini gua baru ketemu maksudnya kemana? Konsepnya mau di kekristenan karena menyelamatkan manusia. Di mana Allah Islam itu menyelamatkan manusia itu di mana maksudnya? Ores. Kita Ini. buka dalilnya teman-teman ya. Saya buka Sedangkan di sorga chat. dan neraka itu ditentukan oleh amal ibadah kita sendiri. Oh, Anda menentang Quran Anda sendiri. Ya Saya kasih silakan dalilnya. dibawakan coba. Allah menyelamatkan manusia itu gimana maksudnya? Oke ya. Tadi Coba. Ores di statement akhirnya membahas masalah surga dan neraka itu bergantung kepada Allah. Di surah 48, surah Al-Fat ayat 13. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami atau Allah telah menyediakan orang-orang kafir itu neraka. Ayat 17. Ya. Ayat 17. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit. Barang siapa taat kepada Allah dan, ada kata dan, Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga. Urusan surga dan neraka ditentukan oleh duet. Oleh dua hit, bukan Siap. Nah, di mana Allah menyelamatkan manusia gitu? Ada kewajiban Allah menyelamatkan manusia itu di mana coba? Gue pengen Nah, ini tahu. surga Soalnya dan Allah neraka kita bicara bukan keselamatan. bukan Bro. kurir. Ini kan Bro, soal reward bro. punishment ya. Bro, selamat itu Iya. urusan surga dan neraka, betul? Dia di mana? Di mana ada Allah? Aduh, aku akan menyelamatkan Saya tidak manusia nih. membahas Wajib nih aku redaksi menyelamatkan kata-kata. manusia nih. Di mana coba? Substansinya Lu adalah kira Tuhan kami ini PNS seperti Tuhan-Tuhan yang lainnya? ya, Kurir mungkin bagi katamu. makhluknya. Ya, Memang lu kira katamu. begitu? Katamu itu. Mana Makanya lu yang tadi bilang menyelamatkan Bro, manusia, Bre? debat bukan masalah redaksi ayat kata-katanya. Nggak begini. boleh. Lu bilang menyelamatkan Lu kok manusia ngatur? seakan-akan ilah Tuhan kami ini Oke, atau Tuhan saya kami revisi, adalah kuli teman-teman. bagi manusia yang lainnya. Oke, Di mana saya sekarang revisi. Al-Quran ada Tuhan seperti itu? Oke, saya revisi. Saya tidak membahas keselamatan. Saya membahas surga dan neraka. Ternyata untuk mendapat surga dan untuk mendapat neraka ditentukan oleh Muhammad, betul? Nah, itu baru enak gitu. Jangan lu sekonyong-konyong menyelamatkan seakan-akan kewajiban Tuhan menyelamatkan Ya, manusia. orang Tuhan nggak ada urus yang kepentingannya mau Ya. manusia mau selamat mau enggak. Iya, Ini kamu hanya soal reward kamu dan selamat untuk dapat punishment. apa? Oke, tujuan kamu selamat untuk dapat apa? Coba tujuan kita selamat dapat surga gitu, Nah, itu Edo. sudah. Berarti keselamatan sama dengan surga. Nah, betul? bukan berarti Tuhan kami yang menyelamatkan, Bre. Siapa yang Kami menyelamatkan? yang mencari Kok bisa rahmatnya. Kami yang aktif. Loh, rahmatnya dengan Allah Loh. beda. Yang selamat itu kita, bukan Tuhan menyelamatkan seakan-akan Tuhan punya kewajiban. Lah, yang Gimana menyelamatkan sih? siapa? Yang menyelamatkan manusia atau Tuhan? Yang menyelamatkan amal kita, Tuhan sudah menetapkan cara-caranya, hukum-hukumnya. Bagaimana cara mendapatkan rahmatnya? Udah kelar kayak gitu. Bahkan Oke, yang masuk ke berarti neraka aja keselamatan- nabi kami gitu. Yang Mana nguli itu dikatakan- nabi mana di kami. sini dikatakan? Sallallahu Di sini alaihi dikatakan wasallam. mana? Ada kata Apa? amal mana di sini? Barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini kan ibadah. Amalnya mana? Ya beriman itu kan beramal, Bre. Lu kira beramal tuh charity ya kalau kekristenan tuh ya? Lah, terus kalau ada ustaz itu bagi Makanya nasi kita malamet beda jam- bre konsepnya. nasi Oh Tuhan warteg lu jam mungkin 5 nih ya pagi. boleh lah. Tuhan lu sibuk-sibuk menyelamatkan manusia bolak-balik dia. Kiri kanan atas bawah tapi nggak Kau bisa masuk ke durhaka, neraka. bro. Jangan Kalau kita malu, nggak Mas. begitu, Tuhan kami Bro, tetap jangan malu, tidak jangan- berubah, fitrahnya Bro. selalu suci. Oke, saya tutup debat saya, Pak Herbert. Intinya, menurut Kores, Muhammad adalah juru selamat. Ya, bedanya dengan kekristenan, juru selamat mereka mati, juru selamat kita hidup. Haleluya, amin. Silakan dilanjut. Ya, udah aku aja ya closing ya. Nah, aku gini aja. Memang Nabi Muhammad adalah juru selamat kami itu ada di hadis Bukhari 6080 dan 6886. Karena Nabi Muhammad bisa masuk ke neraka menyelamatkan orang-orang yang beriman dari Islam.